Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas resiko gagal bayar dari aplikasi pinjaman online 360 Kredit. Nah, di sini kita akan bahas nih, banyak yang ngeluh bahwa pernah mendapatkan ancaman akan dituntut pasal 1248 KUHP. Nah, ini agak aneh. Kalau KUHP tidak mungkin, tapi mungkin yang dimaksud DC yang menghubungi nasabah yang gagal bayar tersebut adalah KUHP-nya itu perdata, bukan pidana ya. Jadi nggak perlu takut kalian akan berurusan dengan pidana dan lain sebagainya. Karena yang disangkakan atau dituntutkan atau digugat kepada kalian adalah pasal 1248 KUH Perdata. Nah, apa isinya? Yuk kita akan bahas. Nah, pasal 1248 KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu sebenarnya menyatakan seperti ini. Bahkan jika dipenuhi perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, artinya peminjam, maka penggantian biaya kerugian dan bunga yang menyebabkan kreditur, yaitu si pemberi pinjaman atau pinjol, menderita kerugian dan kehilangan keuntungan hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu. Nah, perikatan ini maksudnya semacam kayak kesepakatan atau perjanjian. Nah, di mana ketika ini sebenarnya sama aja, hal yang simple, hal yang sepele yang kita ketahui selama ini. Jadi pasal 1248 itu memang mengatur atau menyebutkan bahwa orang-orang yang gagal bayar ada konsekuensinya, akan kena denda, akan kena bunga dan lain sebagainya, yang memang menyebabkan kreditur atau si pinjol tersebut mengalami kerugian. Nah, kalau dipikir-pikir kerugian apa enggak? Agak aneh ya. Apakah kita gagal bayar itu disebut kerugian? Padahal kita dikenakan denda, dikenakan bunga, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita kembali lagi di masalah resiko tersebut. Apakah pasal ini bisa menjerat kita untuk secara hukum perdata terus kemudian masuk pengadilan, atau ini merupakan sebuah hal yang mana sebenarnya cuman angin kosong belaka, nggak bakal terjadi apa-apa, dan kita nggak perlu takut. Oke, ngomong-ngomong soal pasal 1248 ini, sesuai dengan yang tertera di sini, berarti ya ini semacam kayak pemberitahuan dan aturan saja. Kalau kalian telat bayar, kalau kalian gagal bayar, ya udah kalian pasti kena denda, kena bunga, dan bayar segala biaya-biaya kerugian. Ya, biaya admin kayak apa kayak, ya sebenarnya sudah kalian lakukan. Jadi pasal-pasal ini sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya nggak lain nggak bukan adalah untuk menekan para nasabah yang gagal bayar agar mau segera bayar hutangnya. Jadi sebenarnya ini hanya akal-akalan aja biar teman-teman bisa bayar utang teman-teman. Udah, intinya itu aja, nggak usah banyak babi bu bebu. Ya, intinya adalah kalian nggak mungkin dihukum, kalian nggak mungkin dipenjara, kalian nggak mungkin berurusan dengan hukum pidana, karena yang pasal yang disebutkan hanya pasal yang nggak bisa dibilang abal-abal sih. Pasal yang memang ada, namun peruntukannya berbeda ya. Jadi kalau kalian gagal bayar di tempat seperti ini, nah itu memang memungkinkan untuk dibawa ke jalur pengadilan ya, dibawa ke pengadilan negeri. Namun ini digugat secara perdata dan jarang sekali pinjol yang melakukannya. Kalau pinjol banyak yang melakukannya, penuh pengadilan teman-teman, karena banyak yang gagal bayar. Dan tentu saja persiapannya juga nggak mudah, ribet banget. Dan saya rasa teman-teman kalau misalnya mendapatkan ancaman seperti ini, udah lupakan aja. Ini nggak cuma di aplikasi pinjol 360 Kredit ya, tapi di semua pinjol legal lainnya. Asalkan legal, mereka bisa menuntut kalian secara perdata. Namun nggak semuanya atau bahkan hampir semuanya tidak pernah melakukan gugatan perdata. Nah, mungkin tergantung pinjaman kalian juga sih. Kalau pinjamannya sampai puluhan bahkan ratusan juta, bisa jadi. Tapi kalau cuma 1 juta 2 juta, kayaknya kok nggak masuk akal ya kalau sampai harus dibawa ke pengadilan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.